Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk menjalani hari-harinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Asifah Nuraida di sini dalam pembelajaran sejarah kelas 10. Oke, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai materi terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan serta akulturasi kebudayaan antara Nusantara dengan Hindu-Buddha. Tapi sebelum itu, silakan kalian isi terlebih dahulu presensi di link yang sudah Ibu cantumkan di description box. Oke adik-adik semuanya, tempo hari kita sudah belajar tentang 11 kerajaan yang pernah ada di masa Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, untuk materi proses terjadinya atau proses terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan ini tentu tidak akan terlepas dari eksistensi kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, dalam hal ini Ibu akan menjelaskan tentang proses terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan ini dari sudut pandang masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Karena dua kerajaan ini dapat dikatakan menjadi tolak ukur terhadap terbentuknya jaringan perdagangan Nusantara pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-15. Oke adik-adik semuanya, sebelum Ibu menjelaskan materinya, terlebih dahulu Ibu harapkan melalui pembelajaran sejarah ini kalian dapat mengambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kemudian selain kalian menambah wawasan dan pengetahuan mengenai materi ini, kalian juga dapat mengambil ibroh atau pembelajaran dari kisah-kisah atau dari pengalaman orang-orang terdahulu. Dan dari pengalaman-pengalaman orang di masa lalu ini, kalian jadikan sebagai pembelajaran untuk bekal hidup kalian di hari ini dan di masa depan. Oke? Siap ya? Mari kita langsung pada materinya. Adik-adik semuanya, kita langsung masuk pada pembelajaran materi yang pertama, yaitu tentang terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, mari kita cermati terlebih dahulu peta berikut. Nah, coba kalian cermati apa yang dapat kalian simpulkan setelah mengamati peta ini. Oke, jadi adik-adik ada 3 hal penting yang dapat kita lihat dari peta ini berkaitan dengan terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Yang pertama yaitu letak atau posisi geografis. Yang kedua, pusat perdagangan di Selat Malaka. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan kerajaan-kerajaan khususnya Sriwijaya dan Majapahit pada abad 6 sampai dengan abad 15. Nah, baik adik-adikku semuanya, mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu letak geografis. Mengapa letak geografis ini sangat berperan penting dalam pembentukan atau pengintegrasian jaringan Nusantara melalui perdagangan? Ya tentu saja letak geografis ini sangat berpengaruh. Karena kita lihat seperti peta ini, bagaimana posisi pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya ini tersebar dan dihubungkan dengan laut. Jadi sebenarnya laut itu bukanlah pemisah, justru laut merupakan penghubung antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Kita juga pasti tahu ya tentang lagu yang Nenekku Seorang Pelaut.
Nah, bahkan kita juga tahu bahwa nenek moyang Indonesia dahulu sampai pernah melakukan penjelajahan samudra, jauhnya sampai ke wilayah Afrika, yaitu lebih tepatnya di Madagaskar. Karena di Madagaskar ini ditemukan beragam ciri-ciri, entah itu mulai dari tanaman maupun orang-orangnya yang merupakan asli dari Nusantara. Jadi bisa dikatakan bahwa nenek moyang kita dahulu ini jauh sebelum adanya penjelajahan samudra oleh orang-orang barat, nenek moyang Indonesia justru sudah melakukannya lebih dulu, menggunakan perahu-perahu, kapal-kapal yang mereka ciptakan. Nah, tahukah apa nama dari kapal asli yang diciptakan oleh nenek moyang Indonesia dahulu? Pasti sudah ada yang tahu kan? Namanya itu Jong, ada juga yang nyebutnya Jung. Nah, bahkan kata Jung ini ada dalam salah satu prasasti peninggalan di Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa. Terus juga kita tahu bahwa di relief Candi Borobudur ada relief yang menggambarkan kapal yang bercadik. Nah, ini kalau misalnya kapal Jung, gambarnya ini seperti ini. Nah, bisa kalian cermati ya. Bahkan kapal Jung ini besarnya sampai ratusan meter, panjangnya sampai ratusan meter, dan besarnya ini melebihi besarnya kapal-kapal yang nantinya itu akan ada kapal-kapal yang dibuat pada masa penjelajahan oleh orang-orang barat. Kapal Jung ini lebih besar daripada kapal-kapal orang barat. Nah, jadi adik-adik, sudah dipastikan orang Indonesia, khususnya nenek moyang kita dahulu ini, sudah mahir dalam hal navigasi, kemudian memiliki keahlian dan kepedulian yang tinggi terhadap maritim ataupun ya aktivitas-aktivitas di laut. Nah, itu mengenai letak geografis. Jadi intinya dalam sisi geografis, wilayah Indonesia ini yang terhubung satu sama lain dengan laut, maka satu-satunya cara untuk tetap terhubung dengan orang-orang di wilayah pulau yang berbeda, ya pastinya harus menggunakan kapal, perahu, atau sejenisnya untuk tetap terhubung dengan pulau-pulau yang lainnya. Dan dengan adanya atau diciptakannya perahu-perahu, nantinya juga mereka akan mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan kapal atau perahu yang mereka miliki itu. Dan akhirnya terciptalah perdagangan gitu, jual beli antara pulau yang satu dengan yang lainnya, karena ada beberapa pulau sebagai penghasil komoditas utama yang dibutuhkan oleh orang-orang di pulau lain. Jadi mau tidak mau pasti mereka didorong oleh kebutuhan untuk melakukan perdagangan dengan jalur-jalur laut seperti itu. Nah, kita tahu misalnya ada Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku ini sebagai penghasil komoditas utama rempah-rempah, cengkih maupun pala. Nah, mereka tentu saja sebelum didistribusikan ke tempat-tempat yang lebih jauh pasti melalui beberapa pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan sementara. Nah, misalnya pada masa Kerajaan Majapahit, rempah-rempah dari Maluku ini sebelum akan disebarkan ke wilayah Cina, ke wilayah orang-orang timur maupun orang-orang barat, dari Kepulauan Maluku pasti melalui ke wilayah Bali terlebih dahulu. Maka kerajaan-kerajaan yang ada di Bali tentu saja memanfaatkan pantai Bali utaranya ini untuk dibangun pelabuhan.
Nah, kemudian juga dari Bali tentu akan melewati pantai utara Jawa. Nah, dari timur ini ada wilayah yang dikuasai oleh Majapahit pada saat itu, khususnya di wilayah Jawa Timur, Mojokerto. Nah, di sepanjang pesisir dari laut pantai utara ini, waktu dikuasai oleh kerajaan Majapahit, dibangunlah berbagai macam pelabuhan-pelabuhan di laut utara Jawa ini atau di pantai utara Jawa ini. Berbagai pelabuhan didirikan di sana, kemudian kerajaan juga menerapkan pajak. Selain itu dijaga oleh petugas-petugas yang sudah ditetapkan oleh kerajaan-kerajaan pusat seperti itu. Nah, tentu saja seperti tadi kita katakan bahwa barang-barang dari Kepulauan Maluku itu sudah mengalami berbagai tahapan atau berbagai jalur perdagangan, mulai dari Maluku ke Bali, kemudian Jawa Timur, kemudian terus ke Banten, dan nantinya itu ke Lampung, terus maju lagi ke daerah pesisir pantai timur Sumatera, dan nantinya ada di pusat utama jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini, siapapun yang menguasai Selat Malaka pasti akan memiliki hegemoni militer dan politik serta ekonomi yang kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya karena Selat Malaka ini berada dalam posisi yang sangat strategis. Kita lihat di peta ini. Nah, di sini ada posisi Selat Malaka. Posisi Selat Malaka ini sebagai pusat pelabuhan utama jalur perdagangan internasional menghubungkan orang-orang dari timur seperti orang-orang Cina yang akan melakukan perdagangan ataupun perjalanan menuju ke barat atau menuju ke wilayah orang-orang di barat, yaitu India. Nah, jadi Selat Malaka ini menjadi penghubung penting antara orang-orang dari timur yang akan ke barat maupun sebaliknya. Dan kita juga tahu bahwa komoditas utama dari orang-orang Tiongkok atau Cina adalah misalnya kain sutra. Sedangkan orang-orang di kerajaan-kerajaan besar pada saat itu sangat tertarik dengan pakaiannya yang terbuat dari sutra seperti itu. Seperti misalnya kerajaan-kerajaan di Persia, kemudian juga di wilayah Arab, di wilayah Jazirah Arab khususnya, kemudian nantinya ke wilayah Eropa dan sebagainya, di kerajaan-kerajaan India, mereka pasti memerlukan komoditi pakaian, yaitu sebagai kebutuhan. Nah, pakaian dari Tiongkok ini sangat menjadi prestise yang sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya mengenakan pakaian dari Cina, maka dapat dipastikan mereka adalah termasuk orang-orang kasta tinggi atau bangsawan yang tentu saja memiliki uang atau kekayaan yang banyak. Kemudian juga selain kain sutra, nah kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan seperti misalnya Majapahit digambarkan dalam negara Kertagama ini memiliki istana yang hampir dipenuhi oleh emas, perak, kemudian juga marmer, dan raja-rajanya itu mengenakan pakaian yang mewah dan lain sebagainya. Dan komoditas penghasil emas, penghasil mutiara dan sebagainya adalah dari India, seperti itu. Jadi otomatis orang-orang dari India ini membawa barang-barangnya yang akan laku di pasaran menuju atau melalui Selat Malaka, karena ini adalah pusat pelabuhan utama jalur perdagangan internasional, baik itu dari daerah Maluku, kemudian dari daerah Sulawesi, barang-barang dari Pulau Jawa dan lain sebagainya bermuaranya itu di wilayah Selat Malaka. Kemudian barang-barang dari Tiongkok
dari daerah-daerah Laut Cina Selatan itu juga sama bermuaranya di Selat Malaka. Barang-barang dari barat seperti misalnya dari Jazirah Arab, wewangian dan lain sebagainya, kemudian ke India, kemudian nantinya juga diperjualbelikan di Selat Malaka. Jadi benar-benar wilayah Selat Malaka ini menjadi posisi yang sangat vital dalam terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Nah, jadi adik-adik, begitulah perjalanan panjang bagaimana proses pengintegrasian jaringan Nusantara melalui perdagangan. Betapa pentingnya aktivitas perdagangan ini telah menjadi alasan terhubungnya jaringan Nusantara antar pulau di Nusantara ini. Nah, baik. Mari kita langsung melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu akulturasi kebudayaan Nusantara dengan akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, oke adik-adik, sebelum Ibu akan menjelaskan lebih jauh, terlebih dahulu untuk akulturasi kebudayaan ini, tentunya kita harus memahami apa itu definisi dari akulturasi kebudayaan. Nah, sederhananya, definisi dari akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan Nusantara ini merupakan suatu proses pencampuran antara unsur-unsur budaya Nusantara dengan unsur-unsur budaya Hindu-Buddha yang kemudian membentuk kebudayaan baru. Nah, sudah paham ya definisinya? Nah, jadi akulturasi kebudayaan ini merupakan pencampuran antara dua kebudayaan yang berbeda. Kemudian terbentuklah kebudayaan yang baru, namun kebudayaan baru ini tetap memiliki ciri-ciri khas, entah itu ciri dari kebudayaan Hindu-Buddha maupun ciri dari kebudayaan Nusantara itu sendiri. Nah, kemudian setelah kalian paham mengenai definisi akulturasi kebudayaan, mari kita langsung mengenali hasil-hasil peninggalan apa saja yang merupakan akulturasi kebudayaan ini. Nah, setidaknya akulturasi kebudayaan ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu dalam seni bangunan, kemudian yang kedua dalam seni rupa dan seni ukir, kemudian yang ketiga yaitu seni pertunjukan, yang keempat seni sastra dan aksara, yang kelima sistem kepercayaan, yang keenam sistem pemerintahan, dan yang ketujuh yaitu arsitektur. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu seni bangunan. Nah, kalau misalnya dalam seni bangunan pasti kalian sudah bisa menjawab bahwa seni bangunan ini menjadi salah satu hal hasil dari akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan Nusantara. Coba sebutkan salah satu contoh seni bangunan hasil akulturasi. Nah, kita tahu seperti misalnya candi-candi yang ada di Pulau Jawa, misalnya Candi Borobudur maupun candi-candi yang lainnya. Nah, jika kita lihat gambar ini, bisa kita lihat bahwa candi yang ada di Indonesia ini merupakan perpaduan antara dua kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara lokal ini ya. Jadi dari candi ini sebenarnya menyerupai punden berundak. Namun fungsi dari candi itu selain menjadi tempat pemujaan dewa juga menjadi tempat pemakaman para raja-raja yang kemudian nantinya disembah oleh rakyatnya. Sama saja seperti punden berundak pada masa animisme, di mana orang-orang itu akan mengubur orang-orang yang sudah mati, kemudian nanti rohnya itu akan dipuja-puja oleh mereka. Dan ketika masuknya Hindu-Buddha, kebudayaan itu tetap berlangsung namun dengan cara yang berbeda seperti itu. Nah, kita langsung masuk pada bagian yang kedua, yaitu seni rupa dan seni ukir. Nah, untuk seni rupa dan seni ukir ini kita tahu bahwa dalam pembentukan candi-candi
ada di dinding-dinding candi itu relief-relief, kemudian juga relief ini menggambarkan bagaimana suasana kehidupan raja, menggambarkan flora fauna yang pernah ada di masa itu. Dan untuk mengetahui mengenai seni ukir, seni rupa ini, bisa kalian cek di deskripsi box. Di sana ibu sudah mencantumkan salah satu video yang sangat bermanfaat yang mengupas tentang relief flora fauna yang ada di Candi Borobudur. Nah, mari kita lanjut pada yang ketiga, yaitu seni pertunjukan. Nah, untuk seni pertunjukan ini, jadi seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur-unsur budaya India, mereka ini sudah memiliki pertunjukan berupa musik, yaitu gamelan. Jadi gamelan itu adalah salah satu contoh kebudayaan asli dari Indonesia, dari Nusantara, yang kemudian nantinya akan berakulturasi dengan kebudayaan-kebudayaan Hindu-Buddha seperti itu. Nantinya tercipta kebudayaan baru yang kita tahu nantinya akan berlanjut pada seni sastra dan aksara. Nah, untuk seni sastra ini kita tahu kan ada dua cerita yang begitu melegenda yang datang dari negeri India sana, yaitu cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, diakulturasi oleh orang-orang Nusantara ini menjadi seni pertunjukan seni sastra yang menggunakan wayang. Tahu kan? Nah, cerita-cerita wayang ini sebenarnya mengambil dari unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha yang seperti kisah Mahabharata, kemudian kisah Ramayana itu digubah menjadi Bharatayuda yang ceritanya menjadi cerita pertunjukan untuk wayang kulit. Untuk ceritanya itu merupakan akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha India, dan untuk wayangnya merupakan kebudayaan asli dari Nusantara, dan keduanya bercampur menjadi akulturasi kebudayaan antara Hindu-Buddha dengan Nusantara, seperti itu. Kemudian juga untuk tokoh-tokohnya itu dari wayang kulit, misalnya tokoh-tokohnya menggunakan tokoh-tokoh yang ada di Mahabharata dan Ramayana, namun kemudian tokoh-tokohnya ini digambarkan menjadi orang-orang Nusantara asli. Kalian juga tahu ya, seperti misalnya tokoh-tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada sistem kepercayaan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya. Dari awal bab saja materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana sistem kepercayaan ini begitu memengaruhi perjalanan kehidupan masyarakat Nusantara. Karena dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha juga termasuk dengan pengaruh sistem kepercayaan, di mana pada masa Nusantara sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, di Nusantara ini menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian setelah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, barulah orang-orang Nusantara ini mengenal agama Hindu, kemudian Buddha, dan tetap mereka ini terakulturasi gitu. Di sisi lain, orang-orang Nusantara selain memuja patung, memuja dewa-dewa melalui patung gitu ya, mereka juga memuja roh-roh halus nenek moyang mereka, dan keduanya itu tetap dilakukan setelah mereka mengenal atau mempercayai kepercayaan yang datang dari India. Kita lanjut pada sistem pemerintahan. Tentu saja ya, untuk sistem pemerintahan ini dahulu Nusantara ini dipimpin oleh kepala-kepala suku yang dianggap paling tua, yang dianggap paling bijaksana, kemudian kriteria-kriteria lainnya yang dianggap oleh masyarakatnya cocok untuk dijadikan kepala suku. Nah, setelah masuknya
budaya atau pengaruh Hindu-Buddha, barulah dari suatu komunitas yang dipimpin oleh kepala suku ini berubah menjadi suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja, yang kemudian nantinya akan ada hierarki atau birokrasi dalam suatu tatanan kerajaan tersebut, dan itu dipengaruhi oleh kebudayaan dari Hindu-Buddha dan tetap disesuaikan dengan kebudayaan asli di Nusantara. Nah, lanjut pada arsitektur. Nah, untuk bentuk arsitektur ini tentu dapat kita lihat dari beragam candi-candi yang sudah menjadi salah satu warisan budaya sangat penting dari orang-orang di masa lalu ini. Untuk arsitektur ini tentu saja ada akulturasi pada bangunan-bangunan keagamaan. Ini ada kaitannya dengan seni bangunan yang tadi di awal Ibu sudah jelaskan, bahwa terjadi akulturasi antara bentuk-bentuk dari bangunan-bangunan candi yang percampurannya merupakan bentuk asli dari Nusantara itu sendiri dengan bentuk-bentuk arsitektur dari pengaruh Hindu-Buddha, seperti itu. Nah, bisa kalian lihat bagaimana proses akulturasi yang terjadi dalam hal kebudayaan-kebudayaan di berbagai bidang. Nah, jadi adik-adik sekalian, seperti itulah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai dua materi pokok penting. Yang pertama, mengenai terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan, dan yang kedua yaitu akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan Nusantara. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan ini tidak lepas dari kekuasaan-kekuasaan kerajaan serta letak geografis dari pulau-pulau di Nusantara itu sendiri. Dari perdagangan ini mereka akhirnya tergugah untuk menciptakan atau membangun wilayah-wilayah yang strategis untuk dijadikan tempat persinggahan atau pelabuhan-pelabuhan ini, yang nantinya akan membentuk suatu jaringan jalur perdagangan utama yang nantinya menjadi pembentuk pengintegrasian jaringan Nusantara melalui perdagangan. Kemudian untuk akulturasi kebudayaan ini tidak lepas dari adanya pengaruh Hindu-Buddha yang beratus-ratus tahun lamanya memengaruhi orang-orang di Nusantara. Entah itu melalui seni bangunan, arsitektur, sistem kepercayaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dari akulturasi kebudayaan ini nantinya akan lambat laun membentuk orang-orang di masa kini yang tidak lepas dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi untuk menindaklanjuti pembelajaran mengenai materi ini, kita harus melakukan diskusi dan tanya jawab yang nanti akan kita laksanakan di grup kelas kita. Oke, adik-adik, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin ingatkan terlebih dahulu, coba kalian sebutkan apa makna atau ibroh atau pembelajaran yang dapat kalian ambil dari materi ini. Ada banyak sekali pembelajaran yang dapat kita hubungkan dengan kehidupan kita di masa sekarang. Karena hakikatnya sejarah itu dipelajari untuk menjadikan kita melihat bagaimana aktivitas, bagaimana pengalaman orang-orang di masa lalu yang nantinya dari pengalaman-pengalaman itu dapat kita ambil pembelajarannya agar kita dapat melakukan kehidupan kita menjadi lebih baik di masa sekarang dan mempersiapkan masa depan dengan sebaik-baiknya. Oke adik-adik, jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi kalian, dan Ibu mohon maaf apabila ada perkataan ataupun kesalahan, baik itu kekeliruan dalam hal penyampaian materi. Mudah-mudahan kalian dapat memakluminya, dan jangan lupa untuk
memberikan pertanyaan, saran, ataupun kritik yang membangun untuk ibu pribadi. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah berikutnya. Selalu bahagia, selalu semangat, jangan lupa baca, salam literasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.